Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai ayat 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Hari ini adalah perayaan Santo Thomas. Injil berbicara kepada kita tentang pertemuan Yesus dengan Thomas, rasul yang ingin melihat agar percaya. Maka ada yang menjuluki Thomas dengan sebutan Rasul Peragu. Ayat 24 sampai 25, keraguan Thomas. Thomas, salah satu dari 12 Rasul Yesus, tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya minggu sebelumnya. Thomas tidak percaya kepada kesaksian para murid lainnya yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Thomas memberikan beberapa syarat untuk percaya. "Saya akan percaya jika saya dapat melihat luka bekas paku di tangannya, dan dapat menaruh jari saya ke dalam bekas paku itu, dan saya dapat menaruh tanganku ke lambungnya." Saudara dan saudari, Thomas menuntut bukti. Thomas tidak percaya mujizat begitu saja. Thomas tidak percaya pada Yesus yang mulia, yang dipisahkan dari manusia Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Lalu ayat 26 sampai ayat 27. "Janganlah kamu tidak percaya, tetapi percayalah." Teks ini mengatakan 6 hari kemudian. Hal ini berarti bahwa Thomas mampu mempertahankan pendapatnya selama seminggu penuh dari kesaksian para rasul lainnya. Thomas keras kepala. Saudara dan saudari, pintu yang tertutup tidak bisa menghalangi kehadiran Yesus di tengah mereka yang percaya kepadanya. Firman Yesus yang selalu mengawali sapaannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak mengkritik ketidakpercayaan Thomas, tetapi Yesus menerima keraguan Thomas dan berkata, "Thomas, letakkan jarimu di lubang bekas luka di tanganku." Yesus mau meyakinkan Thomas dan para rasul lainnya bahwa dirinya yang bangkit sama dengan yang menderita dan wafat di salib. Yesus yang ada dalam kehidupan kita yang agung dan mulia itu sama dengan kita yang hidup di dunia ini. Yesus yang menderita hadir dalam orang yang menderita kelaparan, menderita penyiksaan akibat ketidakadilan. Saudara dan saudari, Thomas kemudian percaya kepada Yesus. Lalu ayat 28 sampai 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Bersama dengan Thomas kita berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara dan saudari, karunia Thomas ini adalah sikap iman yang ideal. Dan Yesus kemudian berkata kepada Thomas, "Kamu percaya karena kamu dapat melihat aku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dengan perkataan ini, Yesus mau memberkati kita yang tidak melihat namun kita percaya kepada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Dan Yesus itu sama dengan Yesus yang mati di kayu salib. Saudara dan saudari, pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah kita percaya kepada Yesus? Dan bagaimana kita mewujudkan kepercayaan kita kepada Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.